Setelah mendekam di penjara selama 1 tahun 4 bulan akibat kasus ikan asin, Ray Utami akhirnya bisa menghirup udara bebas pada 8 November lalu. Ditemui di kawasan Tendean, diakui Ray bahwa dirinya sangat bahagia saat pulang ke rumah karena akhirnya bisa bertemu dengan keluarga besarnya, termasuk sang anak yang selama ini terpisah karena harus menjalani hukuman. Tak hanya itu, wanita yang kini berhijab ini pun menceritakan pengalamannya selama berada di penjara yang membuatnya putus asa karena tekanan mental yang luar biasa. Ya, semua keluarga akhirnya pada datang juga kalau kayak temu kangen lah, udah lama nggak ketemu. Apa kabar? Waduh, katanya sekarang sehat gemukan. Ayo lihat ya, nggak apa-apa lah, ambil hikmahnya aja. Di dalam kan psikis kita terganggu ya, psikis terganggu akhirnya daripada kita melakukan hal yang tidak kayak dulu sebelum aku berhijab kan sempat mau bunuh diri atau segala, jadi akhirnya ya udahlah ikhlas. Kalau misalnya kita galau-galau, lariin aja ke ngaji, ke sholat, ke makan. Banyak hikmah yang dipetik dari permasalahan hidup yang dirasakan selama berada di balik jeruji besi. Dan putra semata wayangnya Tamirlah yang menjadi satu-satunya alasan Ray untuk tak melanjutkan ide mengakhiri hidup di dalam lapas. Yang menguatkan anak. Mungkin kalau nggak ada anak aku udah ya seperti awal-awal masuk kan nggak terima dan ya mau bunuh diri aja, bawaannya mau minum pembersih lantai lah apa segala macam untuk mengakhiri hidup ini gitu dulu waktu awal-awal. Tapi bantuan dari teman-teman sesama tahanan juga menguatkan semua, kamu nggak sendiri kok gitu, badai pasti berlalu dan pasti akan ketemu dengan anak gitu sesegera mungkin. Jadi kita pasrahkan sambil kita beribadah. Alhamdulillah sekarang waktunya udah selesai menjalani semuanya gitu. Tinggal nanti ke depannya harus menjadi yang lebih baik lagi. Seiring berakhirnya masa hukuman Ray, wanita 33 tahun ini juga nampaknya sudah mantap untuk mengakhiri pula rumah tangganya dengan Pablo Benua. Ia dikabarkan telah menggugat cerai Pablo pasca bebasnya ia dari tahanan. Bahkan niat untuk bercerai telah terlontar sejak bulan Agustus lalu, saat keduanya masih sama-sama menjalani hukuman penjara. Namanya orang berumah tangga, suami istri di dalam penjara ada masalah wajar. Orang di luar aja suami istri kan pasti ada masalah kan, maksudnya pasti ada cekcok atau apa ya, wajar itu kalau misalnya apalagi di dalam keadaan kita di dalam penjara suami istri terpisah ya pasti akan lebih banyak masalah dibandingkan dengan yang di luar. Tapi aku nggak mau ambil keputusan apa-apa dulu, jadi aku tunggu sampai beliau keluar dulu, baru nanti kita akan lihat gimana. Berkaca dari kasus yang membuatnya harus mendekam di penjara, ibu satu anak ini mengaku tak akan meninggalkan dunia YouTube. Namun, ia akan merubah isi kontennya dengan muatan yang lebih positif. Insya Allah, karena aku besarnya di YouTube, ya YouTube yang membawa aku besar, walaupun sempat masuk ke dalam ujian yang begitu lama, tapi aku tidak akan trauma gitu. Tetap aku akan menjalani seperti biasa YouTube. Hanya saja ya kontennya lebih kepada yang positif dan Islami gitu, karena aku sudah berhijab gitu. Mungkin lebih kepada sesuatu yang memberikan inspirasi untuk subscriber aku. Di sisi lain, meski telah bebas dari penjara, hingga saat ini rupanya Fairuz Arafik mengaku belum terima itikat baik dari istri Pablo Benua tersebut. Meski sudah lebih dari 1 pekan menghirup udara bebas, namun Ray tak kunjung datang untuk meminta maaf secara langsung. Belum pernah? Nggak ada. Belum nggak ada? Nggak pernah menghubungi kamu atau DM setelah keluar ini? Iya ada niatan nggak? Belum pernah. Belum ada. Ya. Belum ada. Belum pernah, soalnya memang dari pertama kali kita Ya. ketemu di pengadilan pun dia nggak pernah minta maaf. Nggak pernah minta maaf Tapi secara kalau langsung. misalkan Ray Utami meminta maaf secara
di sosial media bahkan di infotainment kamu menerima maafnya apa enggak? Sebenarnya gini ya, dari dia sebelum minta maaf kan aku udah pernah bilang, semua mereka bertiga, aku ikhlas, aku maafin mereka gitu loh. Yang penting mereka jangan sampai nanti keluar menyakiti hati orang lain lagi atau menzolimi orang atau berbuat sesuatu hal yang menjadi contoh nggak baik buat orang lain. Tapi kalau misalkan masalahnya kan dia nggak pernah minta maaf secara langsung ya sama aku gitu loh. Jadi ya kalau seandainya dia minta maaf, aku maafin, tapi tidak perlu melalui bawa-bawa wartawan, tidak perlu melalui media sosial. Tertutup aja ya. Tertutup aja kan, kita kalau juga, mau minta maaf itu kan cukup kita yang tahu dan Allah gitu. Dan kita ngomong gini bukan berarti kalau lo harus minta maaf sama gue, enggak kok, kita juga sudah melupakan itu semua. Kita lihat ke depan lebih baiknya bagaimana, bukan kita ujuk-ujuk, ayo dong harus kayak gini, enggak loh, kita sama sekali nggak berharap itu. Manusia nggak ada yang sempurna, saya minta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia dan saya juga terima kasih ada beberapa juga yang masih mensupport saya walaupun kemarin saya udah di dalam tapi tetap support itu ada sampai sekarang. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang percaya sama saya bahwa saya bisa lebih baik dan bisa berubah.